Shalom teman-teman muda. Selamat datang di channel Jonathan Manulang. Nah, hari ini kita mau coba bahas tentang cinta itu buta. Apakah ini benar atau keliru? Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silahkan teman-teman subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silahkan berkomentar. Dan saya berdoa apa yang coba kita bahas ini akan mengubah cara pandang kita, sehingga hidup kita jadi berkat dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Oke, cinta itu buta. Nah, saya dapati banyak anak-anak muda. Kebetulan saya melayani banyak generasi muda, konseling dengan mereka. Jadi saya dapati ada beberapa statement yang keliru tentang masalah hati, tentang cinta, tentang pacaran. Nah, sebelum kita bahas bahwa cinta itu adalah buta, saya mau kasih beberapa statement yang selama ini keliru dan dianggap sebuah kebenaran. Dan aku berdoa kalau teman-teman udah ngerti ini, udah paham ini, jangan diulang lagi. Dan saya percaya sebagaimana kita berpikir, maka Alkitab bilang demikianlah orang itu. Kalau kita berpikir benar, maka hidup kita akan menerima hal-hal yang benar. Oke, yang pertama, kekeliruan yang beredar, yang banyak anak muda mempercayainya adalah yang pertama, cemburu itu tanda cinta. Nah, ini beredar di luar sana dan banyak anak-anak muda mempercayai ini. Mereka bilang kita itu kalau cemburu, kita itu karena cinta. Padahal firman Tuhan bilang bahwa kasih itu tidak cemburu. Lalu di antara mereka ngomong, "Loh, Kak, Bang, bukankah Alkitab bilang bahwa Tuhan sendiri adalah pencemburu?" Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan cemburu? Karena kita sering tidak bisa dipercaya Tuhan. Kalau kita bisa dipercaya Tuhan, apa yang Tuhan mau cemburukan? Nah, kalau saya balik pertanyaannya, kenapa kita tidak cemburu ke Tuhan? Karena Tuhan itu bisa dipercaya. Oke, itu kekeliruan yang pertama yang beredar, yang kemudian banyak anak-anak muda mempercayainya. Yang kedua adalah cinta itu membodohkan, membuat bodoh. Makanya anak-anak muda ketika percaya cinta itu membuat bodoh, tidak heran banyak anak-anak muda mereka bertingkah laku bodoh, bersikap bodoh. Dan mereka herannya, mereka bangga mereka melakukan hal-hal bodoh. Dan mereka bilang, iya, ini karena aku cinta sama dia. Padahal Alkitab bilang, apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang benar, pikirkanlah itu, bukan apa yang membodohkan. Nah, saya berharap anak-anak muda setelah mendengar ini, engkau menjadi mengerti dan engkau berubah dari dulu kamu suka cemburuan, dari dulu kamu bertindak bodoh, hari ini menjadi bertindak benar. Sehingga hidupmu diberkati Tuhan. Sehingga masa mudamu luar biasa. Oke, kita masuk ke pembahasan kita tentang cinta itu membutakan. Cinta itu membuat buta. Saya heran lihat anak-anak muda yang dengan bangga dia berkata, iya, cinta itu memang membuat kita buta. Nah, padahal kalau kita mau telusuri ya, namanya buta sudah pasti terbatas. Terbatas apa yang bisa dilakukan. Namanya buta, dia nabrak sini, nabrak sana. Nabrak sana, nabrak sini, sini sana ditabrak. Dan namanya buta itu jatuhnya berkali-kali. Tidak heran ketika anak muda mempercayai bahwa cinta itu buta. Tidak heran mereka jadi terbatas. Terbatas berkreativitas, terbatas berkarya, terbatas segala sesuatu. Karena mereka dibutakan oleh cinta itu. Tidak heran juga anak muda ketika mereka bilang bahwa cinta itu buta, mereka nabrak, semua ditabrakin.
Semua ditabrakin, jatuh berkali-kali. Dan tidak heran anak muda, mereka akhirnya kumpul kebo. Ya, banyak hari ini anak-anak muda mereka kumpul kebo. Mereka tidak menikah, mereka kadang masih sekolah, masih kuliah, tapi mereka serumah tanpa diketahui orang tua, tanpa diketahui oleh keluarga. Dan mereka lakukan itu karena mereka bilang, kami kalau ketahuan pasti dilarang, kalau ketahuan pasti ditegur. Dan kami akhirnya memutuskan untuk serumah. Dan tidak heran akhirnya mereka melakukan hal-hal membutakan. Mata mereka jadi buta karena mereka percaya bahwa itu adalah bagian dari cinta. Padahal cinta itu harusnya membuat kita bisa melihat ini benar atau salah. Nah, saya mendorong anak-anak muda, marilah bijak dalam berpikir. Sebab ini berhubungan dengan masa depanmu. Ini berhubungan dengan berkatmu. Ini berhubungan dengan hidupmu dipakai Tuhan. Luar biasa, ini berhubungan. Nah, waktu anak muda mempercayai ini, bahwa cinta itu membuat buta, tidak heran banyak anak sekolah, anak kuliah, akhirnya mereka hamil di luar nikah. Karena apa? Mereka buta. Begitu hamil, baru dia bilang, ya ampun. Baru nangis, baru matanya melihat, baru matanya terbuka. Jadi hati-hati dengan istilah cinta itu membutakan. Tidak ada kebenaran di situ. Itu sangat-sangat keliru. Untuk itu teman-teman muda, tidak semua statement-statement di luar sana, tidak semua statement-statement yang dunia kasih ini cocok dengan kita. Statement yang paling benar adalah apa kata firman Tuhan. Kebenaran yang paling benar adalah apa kata firman Tuhan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman bukanlah kebenaran. Oke? Jadi ketika kamu dapat statement dari dunia, coba cek dengan firman Tuhan. Kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, itu bukan kebenaran. Segera tinggalkan. Dan ini akhirnya yang terjadi. Tidak heran banyak anak-anak muda akhirnya mereka tidak lanjut kuliah. Akhirnya mereka dinikahkan waktu masih muda. Terpaksa sekolahnya putus, kuliahnya terputus, nikah muda. Akhirnya apa? Susah di masa mudanya. Akhirnya apa? Malu sama tetangga, punya aib. Bukan cuman hari ini, itu sampai selamanya aib akan ada terus. Jadi perhatikan baik, cinta itu tidak membutakan. Cinta yang benar itu justru melihat. Ya, jadi anak-anak muda, hati-hati memilih statement-statement yang kamu dengar di luar sana. Sesuaikan dengan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu kebenaran yang mutlak. Nah, saya dapati orang yang berpikir, orang yang percaya hal-hal yang saya sampaikan tadi, cemburu tanda cinta, yang percaya itu, cinta membodohkan, yang percaya itu, cinta membutakan, yang percaya itu. Saya dapati orang-orang yang percaya demikian, saya dapati rata-rata masa muda mereka berjatuhan. Rata-rata masa depan mereka jadi berantakan. Jujur, miris melihatnya. Tapi ada anak-anak muda, udah mereka seperti itu, tetap juga gak sadar. Nah, aku berdoa setelah dengar ini, anak-anak muda, bukalah hatimu, berubahlah. Sebab ini untuk masa depanmu, sebab ini untuk hidupmu, dan untuk keluargamu ke depan, untuk generasimu ke depan. Jadi ini penting banget. Nah, saya kasih definisi, beberapa hal definisi yang akan sangat menolong kita tentang cinta. Ya, yang pertama, cinta benar membuatmu melihat. Oke, membuatmu melihat. Melihat apa? Yang pertama, karakternya buruk apa tidak?
Membuatmu melihat apa? Melihat ini benar atau tidak, sesuai firman Tuhan apa tidak? Ini dari Tuhan apa tidak? Nah, cinta benar itu membuat kita melihat, bukan membutakan kita, apalagi membodohkan kita. Namanya sudah bodoh, ya gimana lah, ya repot. Jadi jangan percaya yang begituan. Ya, yang pertama, cinta benar itu membuatmu melihat. Yang kedua, cinta benar itu membuatmu cerdas. Engkau cerdas dalam melihat. Ya, kalau kau tahu itu salah, langsung cut. Kamu jadi cerdas di situ. Cinta benar itu melihatmu. Ini jalan sama dia ini ada masa depan apa tidak kira-kira. Nah, kamu jadi cerdas untuk melihat. Karena memang cinta itu membuatmu cerdas, bukan membuatmu bodoh. Oke? Jadi kalau hari ini kau bertindak bodoh ya, contohnya seperti apa? Gara-gara kau lupa di telepon ya, gara-gara kau lupa dikabari, engkau tidak makan ya, tidak makan 1-2 hari, mengurung diri di kamar ya, berhari-hari tidak move on. Nah, itu satu kebodohan. Dan banyak anak muda bangga dengan ini. Dan mereka bilang, wajar dong, normal dong. Nah, kata-kata ini ya, kalau kita tidak hati-hati, ini berbahaya. Jangan bilang, iya kita kan manusia, normal. Nah, supaya teman-teman muda tahu, memang kita manusia, benar. Tapi jangan lupa kita ini manusia roh. Kita ini manusia roh. Jadi jangan taruh nilaimu pada nilai-nilai daging, tapi taruh nilaimu pada nilai-nilai kerohanian. Sebab kita ini roh. Ya, berhenti mengurung diri di kamar karena bersedih, karena pacarnya apalah. Berhenti tidak makan gara-gara apa. Ya elah. Dengarkan baik, supaya kamu cerdas. Tuhan sudah menyediakan pasangan hidupmu. Kalau kamu ada kerinduan untuk menikah, maka percayalah Tuhan sudah menyediakan pasangan hidupmu. Baca kitab Kejadian. Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Lalu Tuhan berinisiatif menciptakan jodoh pasangan hidupnya Adam. Nah, artinya apa? Kalau sudah tiba waktunya, kalau kamu rindu untuk menikah, pasti jodohmu sudah dipersiapkan Tuhan. Ya, Alkitab bilang jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Kalau waktunya sekolah, sekolah. Kalau waktunya kuliah, kuliah. Jangan dilanggar. Coba kamu masak beras, belum waktunya masak kamu angkat. Ya, bukan jadi nasi, beras setengah nasi atau nasi setengah beras. Kalau kamu makan sakit perut. Ya, jadi cinta benar itu membuatmu cerdas, tidak membodohkan. Oke, yang ketiga, cinta benar itu membuatmu takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau hubunganmu di situ hal-hal duniawi, nafsu kedagingan, cium sana sini, peluk sana sini, sampai tidur sama-sama, itu cinta nggak bener. Itu cinta sesat, itu cinta salah, itu dosa. Oke, jadi cinta yang benar itu membuatmu takut Tuhan. Jadi kalau sama dia, kamu jadi nggak takut Tuhan, kamu jadi makin jauh dari Tuhan. Stop, berhenti. Itu bukan dari Tuhan. Untuk itu kamu mesti tahu membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Dan yang paling penting, jangan memulai segala sesuatunya sebelum waktunya. Kalau sekolah, sekolah. Kalau kuliah, kuliah, anak muda. Jangan memulai segala sesuatu belum waktunya. Oke, itu yang ketiga, membuatmu takut Tuhan. Yang keempat, cinta benar itu menjaga kekudusan. Kekudusan harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Ya, jadi kalau pasanganmu, pacarmu coba melanggar kekudusan, cut, selesai. Mesti begitu. Jangan baper-baperan, pakai perasaan melulu. Tapi kan begini, tapi kan terlalu banyak tapi-tapinya. Tidak heran hidupmu jatuh melulu. Kamu mesti tegas, karena cinta itu menjaga kekudusan. Jadi ini dia teman-teman muda,
cinta itu tidak membutakan tapi membuatmu melihat. Oke? Yang kemudian cinta benar itu membuatmu cerdas, cinta benar membuatmu takut Tuhan, cinta benar membuatmu menjaga kekudusan. Dan aku berdoa setiap teman-teman muda yang mendengar ini, engkau bisa melihat dengan baik, dengan benar. Dan pesan saya, pilihlah kebenaran, pilihlah kekudusan, pilihlah firman Tuhan, maka masa mudamu menjadi sangat luar biasa. Oke teman-teman, ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silahkan berkomentar. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.